Halo, selamat malam Besti Cuans. Apa kabar di malam hari ini? Kembali lagi di Instagram Live @joincuans tentunya di malam hari ini. Saya Muhammad Gibran. Kita akan bahas tentunya bagaimana pergerakan pasar, terus juga gimana sih sesuai dengan topik atau tema kita malam hari ini tuh gimana cara cuan satset di saham. Nanti kita akan bahasnya, tapi sebelum itu saya mau kasih tahu dulu buat Besti Cuan nih kalau kamu mau buka akun Saya Kaya via aplikasi Cuans, kamu bisa langsung dapetin reksadana pasar uang sebesar Rp15.000. Dan juga kamu juga bisa buka akun sekuritas yaitu Mirai Sekuritas, terus juga Sukor Sekuritas, NH Korindo. Kamu bisa dapetin cashback up to Rp150.000. Disclaimer on, Instagram live kita malam hari ini bersifat semuanya edukasi, nggak ada paksaan jual ataupun beli satu saham. Jadi kalau ada saham yang kita mention itu bukan paksaan atau bukan ajakan jual ataupun beli. Jadi malam hari ini kita akan bahas soal gimana cara cuan satset di saham. Nah, narasumber kita malam hari ini tuh seorang trader. Saya langsung mau undang narasumber saya malam hari ini. Kalau udah bergabung, saya coba cek dulu. Oke, belum. Saya mau undang dulu narasumber kita di malam hari ini. Semoga udah bergabung di Instagram live kita. Ini ada Cici Helen. Semoga saya udah invite sih. Tinggal di accept aja. Oke. Jadi malam hari ini kita tuh mau bahas gimana cara cuan satset di saham. Oke. Udah ada narasumber saya Cici Helen. Hai, apa kabar? Hai, baik. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran banget. Suara saya gimana nih? Kedengeran nggak? Jelas banget. Oke. Nah, malam hari ini ya Ci, kita itu bahas soal gimana cara cuan satset di saham. Nah, tapi sebelum itu, kita mau kenal dulu nih, lebih dekat sama Cici Helen. Kalau boleh kenalan, boleh nggak diperkenalkan dirinya, terus juga aktivitasnya itu sehari-hari, apa trading full time atau seperti apa nih, Ci? Oh, oke. Hai semua teman-teman. Kenalin saya Helen. Aktivitas trading saya hampir dikatakan bisa tiap hari ya. Gitu. Jadi selain sebagai trader, saya sebenarnya memang ada bisnis sendiri gitu. Jadi saya masih bisa meluangkan waktu buat trading intinya gitu. Saya bukan ya dibilang full time trader, iya juga sih karena hampir setiap hari ya bisa ngeliat market, saya sempatkan lihat market. Tapi kalau misalkan ada meeting atau ada hal lain yang memang saya harus kerjain, ya saya tinggal ya tinggal gitu. Jadi saya harus bagi waktu gitu. Jadi bukan bukan cuman trading doang di market, tapi memang ada trading di alam yang lain gitu. Trading alam yang lain nih agak gimana dengernya. Tapi bener ini udah banyak banget yang nyapa-nyapa Cici Helen, ada katanya Cici Ya, ya halo. satset ya. Wah, terkenal banget nih dengan Cici satset. Tapi sebelum saya bahas soal gimana satsetnya Cici Helen, saya mau minta dulu Hmm. komentar gitu ya buat IHSG. Tapi sebelumnya, oke, buat Besti Cuan saya matiin ya komentarnya. Nanti buat Besti Cuan kalau mau nanya langsung aja tinggal tanya di kolom Q&A ada di bawah sana. Nanti saya bantu angkatin pertanyaannya. Nanti dibantu jawab sama Cici Helen. Jadi tinggal taruh aja. Untuk pertanyaannya ada kolom tanda tanya situ Q&A, langsung taruh di situ. Oke, kalau kita lihat nih Cici, kita bahas soal market hari ini. Hari ini kan sempat koreksi Oke. 1% ya kalau nggak salah. Terus sekarang tuh Mm-mm. 0,7 berapa persen gitu koreksinya. Kalau Ci Helen lihat setelah libur mungkin cukup panjang karena kan walaupun ada jeda 3 hari buka ya kalau saya nggak salah di pekan lalu itu ada buka Mm-mm. 2 atau 3 hari. Nah di pekan ini kan Mm-mm. baru buka setelah yang cukup panjang lamanya gitu untuk liburan Lebaran. Nah gimana nih Ci Helen lihat IHSG hari ini? Ya, IHSG hari ini memang terkoreksi ya. Jadi memang kebetulan di sesi 2 tadi saya belum bisa mantau market, tapi overall saya lihat closingnya memang merah ya. Kita ada koreksi di posisi di sekitar 68-an ya, kalau nggak salah ya. Ntar saya lihat Mhm. dulu. Nah, jadi koreksi memang terjadi di sini karena wajar IHSG sedang di posisi terkena resist dan dia ada pullback minor di sini saya lihat kemungkinan masih bisa melanjutkan koreksinya gitu. Mhm. Jadi setelah libur Lebaran mungkin ada aksi-aksi, mungkin ada fund-fund yang belum masuk atau
banyak juga yang masih belum balik ya dari liburan, jadi market masih terkoreksi gitu, Mhm, IHSG view-nya. mhm. Oke, jadi mungkin masih ada potensi buat koreksi dulu ya IHSG secara keseluruhan. Kelihatannya seperti itu sih kalau saya lihat ya. Mhm. Itu dari candle, sorry, saya buka dulu ya, bentar. Oke, saya switch. Ouch. Jadi memang market hari ini ditutup merah, candle hari ini terkoreksi. Ini IHSG sedang dekat dengan resist yaitu di sini, di garis ini. Bentar, moga-moga kelihatan. Ini ya, kelihatan ya, di garis ini IHSG lagi menyentuh posisi resist. Bentar, sorry. Ini. Nah, garis biru ini. Jadi dia candle kemarin yang sebelum libur. Nah, ini di candle time frame daily ya. Di time Mhm. frame daily kita bisa lihat di sini ada beberapa kali tersentuh resist dan ketika candle kemarin menyentuh resist dia belum bisa breakout. Jadi dia mengalami fase pullback minor gitu. Mhm. Jadi sepertinya kalau kita lihat nih ya dari indikator stokastik masih ada potensi koreksi ke bawah. Jadi mungkin kita bisa expect dia tertahan dulu di sini sekitar area mungkin 68-70-an ya. Di sini juga ada, bentar ini MM beda. Oke. Ya masih ada lanjutan potensi koreksi sih Mhm. kalau saya lihat. Gitu view-nya kira-kira secara Oke. singkat. Jadi overall IHSG secara singkat kita bahas tadi masih ada potensi buat koreksi Mm-mm. karena tidak berhasil menembus resistennya, jadi pullback Mm-mm. sedikit gitu Mm-mm, ya, ada betul. pullback minor sedikit Ya, ke bawah. Nah, itulah level-level mungkin yang harus diperhatikan kalau Besti Cuan suka memperhatikan IHSG. Bagi orang-orang yang mungkin ya, beli saham-saham LQ45 atau Blue Chip kan memang memperhatikan IHSG itu sangat-sangat penting. Nah, benar banget. kalau ngomongin buat yang Cici Helen nih, kalau kita lihat kan Cici Helen sukanya satset ya kan. Wah, ini terkenalnya satset. Ada yang komen nih, cuan satset. Gimana sih cuan satset itu? Ini biasanya bagiin di Instagram story-nya, sharing-sharing soal Mm-mm. analisa saham gratis pula buat besti-besti cuan atau buat teman-teman yang memang fokus di dunia saham. Gimana nih, Ci? Mm-mm. Oke, jadi sebentar ya. Jadi gini, saya mau sharing dikit aja ya. Saya juga belum terlalu expert di dunia saham karena memang saya baru sekitar 2 tahun ya. Mungkin banyak teman-teman di sini yang pengalamannya jauh lebih banyak daripada saya, tapi mungkin ini sedikit saya mau sharing cara-cara saya entry, mungkin cara-cara screening. Mungkin kalau memang bisa membantu, ya saya senang sekali. Tapi kalau mungkin dirasa ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa lewat DM juga. Jadi gini, sebenarnya cara untuk entry di saham itu kita bisa menggunakan berbagai macam metode ya. Jadi kita bisa menggunakan teknik yang entry-nya menganalisa lewat fundamental atau teknikal gitu. Jadi kita harus mempelajari cara mana yang paling nyaman menurut kita buat entry gitu. At least kita menguasai salah satu bila tidak bisa dua-duanya. Kan belum tentu orang itu bisa menguasai analisa fundamental, belum tentu juga dia nyaman dengan teknikal. Itu kan tergantung profil masing-masing orang ya gitu. Jadi temukan dulu style kita itu kita lebih comfortable dengan cara yang seperti apa. Tapi yang pasti untuk entry kita harus sebaiknya sih belajar analisa gitu. Nah, untuk pendekatan analisa yang saya gunakan itu saya juga sempat belajar fundamental, bukan sama sekali nggak paham fundamental. Saya belajar awalnya belajar semua sih gitu, tapi saya merasa lebih comfortable dengan cara entry menggunakan analisa teknikal. Jadi saya menggunakan chart, saya belajar beberapa cara lah ya untuk entry di saham-saham itu menggunakan analisa teknikal gitu. Nah, oke, jadi karena saya lebih banyak menggunakan teknikal, otomatis malam ini saya mungkin banyak lebih membahasnya ke arah situ ya. Jadi menggunakan analisa teknikal Mhm. untuk cuan satset Mhm. gitu. Jadi gini, analisa teknikal ini sendiri kan ada banyak cara ya. Cara yang paling basic adalah kita mengetahui dulu tren suatu saham. Jadi
gerakan market tuh seperti apa, gerakan saham ini tuh cycle-nya seperti apa. Itu buat saya dulu belajar pertama kali basic harus belajar bisa menganalisa pergerakan saham ini seperti apa gitu. Jadi dalam fase-fase seperti apa gitu. Jadi contohnya, misalnya ada satu saham nih, kayak, saya buka satu ya. Contohnya saham ini deh. Oops, sorry. Bentar ya. Nah, ini. Saya switch dulu layarnya supaya teman-teman bisa lihat chart. Oke. Jadi mungkin ini sedikit boring ya buat teman-teman lihat chart ini kan kayak belum tentu comfortable, tapi mungkin ini saya bisa sharing sedikit dari sini. Nah, dalam satu saham ini saham Wismilak ya, saya ambil contoh ya, saham WIM, WIMM. Jadi di sini kita harus tahu paling tidak minimal ini fasenya nih market cycle ini seperti apa kayak gini, nah gerakannya. Nah, ketika kita entry, kita harus tahu kita ini entry di posisi seperti apa, posisi uptrend kah atau di posisi yang sedang downtrend gitu. Nah, keputusan ngambil posisi ini sangat penting ya buat kita bisa exit kalau kita tuh nyangkut gitu istilahnya kan gitu. Kalau nyangkut itu kan hal yang sangat wajar dan umum ya kalau dalam trading saham gitu. Pasti mungkin teman-teman juga banyak yang ngalamin sangkut di suatu saham. Saya juga pernah gitu, bukan nggak pernah ya. Jadi bukan cuan terus, nyangkut tuh pernah. Tapi yang penting kita tahu cara entry-nya gimana. Kalaupun nyangkut, kita harus tahu exit-nya seperti apa gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, saham WIN, ini kita ambil pergerakan yang terakhir aja seperti ini ya. Ini kita anggapnya fasenya sedang uptrend, ya kan? Nah, maaf ini kalau kurang jelas, saya cabut dulu. Nah, gini supaya jelas ya. Jadi dalam analisa taktikal yang saya pakai itu bukan hanya sekedar menggunakan support dan resisten. Mungkin teman-teman familiar ya dengan istilah support, resisten itu adalah istilah yang sangat sering dipakai dalam analisa teknikal. Support itu adalah lantai. Istilah gampangnya mungkin bagi teman-teman yang belum pernah dengar support itu apa. Support itu adalah seperti lantai di mana harga-harga saham itu ketika menyentuh titik-titik itu selalu mantul gitu teman-teman ya. Nanti bisa di Google sendiri ya. Saya nggak mungkin jelasin satu-satu support kayak apa. Gampangnya seperti itu untuk ngerti. Jadi ketika saham itu menyentuh titik lantai itu dia akan mantul gitu. Nih, misalnya kayak gini. Nah, ini supportnya. Jadi ketika saham menyentuh sini, dia mantul. Nah, gitu. Kita bisa memanfaatkan titik-titik support itu menjadi titik-titik entry kita untuk kita bisa cuan, teman-teman, secara cepat. Jadi biasanya most likely ketika saham-saham itu menyentuh titik-titik support atau titik-titik resist, dia itu akan, kalau misalnya resist, dia cenderung terkoreksi kalau misalnya dia tidak bisa tembus ya. Tapi kalau support, misalnya dia punya volume masih oke, dia akan mantul. Jadi itu kita bisa manfaatin buat entry dan buat cari cuan gitu. Nah, selain support dan support resist itu hal wajib yang mesti kita pelajarin ya. Kalau menurut saya, kalau kita mau belajar entry di saham dan bisa cuan satset minimal, kita paham support di mana, resist di mana. Nah, itu mesti meluangkan waktu untuk belajar gitu. Untuk misalnya teman-teman yang udah lebih paham nih mengenai support resisten bisa menggunakan teknik-teknik yang lebih lanjut, misalnya menggunakan bantuan dari indikator-indikator ya. Ini yang kita sebut indikator itu kan banyak, kita gunakan volume, bisa gunakan stokastik yang seperti ini, atau gunakan MACD, ataupun banyak indikator yang lain ya, Bollinger Band, dan lain-lain. Banyak cara sih sebenarnya, yang paling penting kita coba trial and error, yang paling works buat kita cuan itu yang mana gitu. Kita bisa coba-coba sendiri. Nah, kalau saya indikator yang saya sering pakai itu stokastik, volume, sama MACD, ini yang basic. Dan moving average ya. Moving average di sini saya sering pakai untuk menganalisa saham ini lagi uptrend atau tidak di moving average 30, MA 200 juga, dan MA 5, kadang MA 20. Nah, untuk kita penting buat kita tahu indikator ini membantu kita menganalisa
saham yang kita pegang ini apakah masih memiliki momentum untuk naik apa enggak gitu kan. Sering nih banyak orang yang nanya, Ci ini saham masih uptrend enggak, masih bisa naik lagi enggak gitu. Nah kita bisa lihat nih, ini kan saham pergerakannya saya kebetulan ambil time frame yang daily. Saham ini sebenarnya kan bisa dibuka ya teman-teman, kita mau pakai time frame yang lebih kecil juga bisa, time frame 30 menit, misalnya kita mau fast trade, kita bisa gunakan bantuan dari indikator itu untuk melihat ini masih berpotensi naik atau enggak, atau mungkin malah ada potensi koreksi yang cukup dalam. Nah, dari situ kita bisa buka di time frame yang lebih kecil. Itu untuk nyari cuan satset, biasanya saya sering menggunakan time frame yang lebih kecil ya teman-teman, karena pergerakan sahamnya lebih bisa dimonitor. Ini saya pakai real time data menggunakan aplikasi TradingView. Nah, di sini saya bisa masuk ke 30 menit, lalu ke 15 menit, gitu kan, kalau lagi fast trading. Lalu saya lihat analisa MA-nya seperti apa pergerakannya dia, lalu volumenya masih seperti apa, ada buangan atau enggak, lalu ada divergen atau enggak gitu. Misalnya sudah ada bearish divergen kayak di sini nih. Nah, mungkin kalau dijelasin di sini susah ya kalau nggak terlalu bisa jelas banget, tapi saya coba deh. Ini mungkin bisa digambarkan sebagai, ya kalau misalnya udah ketemu ada divergen katakanlah, nah itu kita mesti kayak waspada. Oh ini saham bisa turun ke berapa, jadi kita harus nggak boleh terlalu FOMO gitu. Kalau saham udah naik kenceng, kita bisa cari entry-entry yang agak di bawah gitu untuk fast trade, untuk satset. Nah, cari entry-nya gimana caranya? Kalau udah naik tinggi, itu bisa menggunakan macam-macam sih. Bisa menggunakan support resist, ataupun menggunakan MA, ataupun menggunakan Fibo, itu dan Elliott Wave. Macam-macam ya teman-teman. Jadi, intinya sih kita overall tahu dulu posisi entry seperti apa, kita di saham yang downtrend apa uptrend. Lebih bagus kalau saham yang kita pilih itu saham-saham yang uptrend. Jadi ketika kita nyangkut, kita masih dapat kesempatan exit. Misal nih contoh ya, ini saya entry FOMO nih gitu. Udah tinggi segini, kayak saya baru entry, ternyata kepentok hestis, dia malah koreksi dalam. Nah, teman-teman pernah kan ngalami kayak gini ya, udah beli di pucuk, habis itu dibawa turun, dalam lagi. Nah, kalau kita tahu ini wave-nya kemana, ini saya gambar nih disclaimer on ya, kalau saya salah ya mohon dikoreksi, tapi ini dalam view saya, ini on the way ke wave 5. Jadi andai kata saya beli di sini, saya spekulasi buy, misalnya dia nggak kuat breakout, dia tiba koreksi, saya akan average down di mana, itu nanti saya bisa pakai Fibo. Jadi ketika saya dibawa turun sampai sedalam ini, saya masih bisa keluar dengan cuan minimal GEP. Nah, kenapa gitu? Karena saya tahu gerakannya tuh bakal kemana, ke sini nantinya. Tapi sebelum ke sini, namanya saham ya, biasanya kan bisa naik turun kayak gini gitu. Kita nangkep, misalnya saya sudah beli di sini, ya kan? Kita kan galau nih, kita mau cut loss pilihannya atau mau averaging gitu. Averaging tuh di mana gitu. Misalkan nyangkut, ya kita pakai ini, Ibu. Ya ini cari-cari supportnya. Jadi kita at least kira-kira bisa tahu nih, oh kita paling bagus averaging di mana. Mungkin di golden ratio ya kita tungguin di sini di 0,6 biasanya. Kalau misalkan dikasih di sini dia ada pantulan, ya syukur-syukur dia bisa kembali naik gitu. Tapi mesti agak sabar ya. Kalau ini mah ya nggak bisa ceritanya, jadinya jadi kayak nge-swing gitu. Gitu. Jadi untuk cuan satset kita perlu lihat momentumnya, kita perlu lihat arah market itu seperti apa, cycle-nya, arah sahamnya seperti apa, dan momentumnya masih ada nggak gitu. Yang penting itu sebenarnya momentum ya dalam dalam apa cari cuan satset gitu. Jadi saya sering menggunakan momentum gitu. Momentum itu penting banget karena buat satset itu butuh gas yang butuh istilah butuh turbo lah ya, kalau mobil tuh harus ada turbo, itu turbo engine-nya gitu. Kalau turbonya nggak nyala ya lemot gitu, kita cuannya nggak bisa terlalu kenceng gitu. Jadi kita cari saham-saham yang memiliki high momentum gitu, Benar. kuncinya sih itu. Saya setuju nih. Saham-saham yang punya momentum ya pasti akan jalan gitu ya. Dapat Ya. momentumnya jalan di sahamnya. Kalau beli sahamnya yang belum dapat momentumnya ya capek nunggu aja. Capek nunggu kok sahamnya nggak jalan-jalan ini gitu ya. Iya, di Juga situ-situ terus ya kan. benar-benar Kesel setuju. nunggunya.
Oke. Nah, buat Besti Ya, Cuan nih yang mau nanya sama Ci Helen, saya persilahkan ada kolom Q&A di bawah. Ini udah ada beberapa mm, pertanyaan Ci yang masuk, saya naikin satu-satu ya Ci. Mungkin kita jawab boleh. juga satu. Oke, ini pertanyaan yang pertama dulu. Cara baca bid offer untuk saham yang mau naik seperti apa Ci? Mungkin juga apakah Ci Helen juga mempertimbangkan bid offer ketika mau trading satset-satset gitu? Mm-mm. Oh iya, ya. Jadi gini, selain saya membuka chart, saya juga harus lihat trade dan gitu. Teman-teman bisa lihat di sekuritas masing-masing ya di aplikasi. Itu kan ada yang namanya trade book, trade dan price. Jadi harga yang sudah terjadi, bukan cuma bid offer. Karena kadang-kadang bid offer tuh bisa menjebak juga ya. Mungkin ada yang tiba-tiba dicabut, ada yang tiba-tiba gini. Itu kan pernah ya, mungkin teman-teman kalau sering di market liatin tuh mungkin ada yang seperti itu. Tapi kalau trade down itu adalah harga perdagangan yang sudah terjadi dan itu nggak bisa dicabut karena itu udah terjadi gitu. Jadi saya sering lihat ke trade book juga apakah harga ini masih oke untuk entry. Ketika nanti di posisi overnya itu masih kayak cukup bagus build up-nya, itu saya nggak bisa jelasin di sini kayaknya ya. Tapi ini overall saya sih lihat trade book ya, karena itu membantu saya untuk menentukan saya masih pede nggak entry di saham ini, walaupun dia udah going up lumayan tinggi gitu kan. Kadang-kadang kalau kita udah tinggi banget, kita tuh ragu-ragu kan takutnya keguyur apa enggak gitu loh. Nah, saya sih banyak terbantu dengan melihat trade book. Coba nanti teman-teman amatin ya, kalau misalnya nih tiap hari bisa lihat market, lebih baik diamatin sendiri. Jadi di tradebook itu kalau istilahnya di kolom yang kanan nih, kolom overnya itu masih banyak yang makan, jadi itu biasanya masih going up gitu. Tapi kalau buangannya udah banyak, itu mesti alert ya. Jadi mesti kita jangan langsung kakak, tapi kita cari posisi yang masih aman di mana gitu. Nah, itu posisi aman di mana? Saya sih combining sama technical di chart. Jadi saya lihat ke time frame kecil, saya pakai Elliott Wave, kadang-kadang pakai Fibo, kadang-kadang cuma pakai support resist ya sesempatnya gitu. Karena kan belum tentu kita sempat narik-narik ke buru narik udah sahamnya udah terbang lagi gitu kan kadang-kadang. Jadi kadang-kadang cuma lihat mata sekilas gitu terus mungkin karena sering pakai jadi kita bisa dapat feel-nya gitu. Oh, ini kayak gini gitu. Mhm. Jadi Oke. mungkin teman-teman bisa bantu ya, ngamatin sendiri dari tradebook. Mhm. Itu coba amatin saham-saham yang kenceng, itu naiknya kayak apa, itu tradebooknya seperti apa. Itu nanti teman-teman akan ngeh sendiri kok. Oh, gini gitu. Kalau misalnya masih oke itu berarti overnya seperti ini, kolom susunan bidnya kayak gini Mhm. gitu. Mungkin Oke. seperti itu yang bisa Mhm. saya share. Ngomongin susunan beat nih, Ci. Tadi kan Ci Helen juga sempat Mm-mm. nyinggung. Berarti kita juga harus menyesuaikan kan, Ci, antara susunan beat dengan jumlah peluru kita gitu. Jangan sampai Ya, beatnya nggak banyak, ya peluru kita banyak, bisa masuk tapi nggak bisa oh jualan. betul, betul, ya. Ini ngomong soal Nah, likuiditas ya. Jadi, betul. Jadi kita harus lihat juga nih teman-teman, susunan bid offer itu range-nya berapaan nih? Misalnya saham apa ya? Saham WIM katakanlah ngomong kosong nih ya. Saham WIM itu rata-rata bid dan offer-nya itu mungkin di sekitar ribuan, ribuan, ribuan gitu kan. Nah, kalau kita mau entry-nya puluhan ribu ya kita harus berpikir gimana caranya kalau kita ini bagi-bagi atau gimana. Jadi susunan entry kita ini harus entry dan exit-nya harus disesuaikan dengan jumlah likuiditas saham tersebut gitu. Itu lotnya ribuan, ratusan, atau puluhan. Gampangnya kan gitu. Nanti kalau sahamnya cuma puluhan lot, gitu kan susah ya kita mau keluar ya. Kalau kita masuknya udah ribuan gitu, kita mau keluar kayak apa gitu kan. Jadi kita harus siap dengan itu, dengan resiko seperti itu. Kalau misalnya saham itu memang katakanlah sangat kecil sekali market cap-nya atau apa, kita sesuaikan jumlah bid over-nya itu dengan yang kita mau beli dengan likuiditasnya. Jangan sampai terlalu over karena kita akan nanti kesulitan kalau misalnya ARB berjilid kita kesulit keluar gitu. bener. Benar-benar setuju nih, Ci. Jadi perhatikan juga likuiditas di saham Betul. tersebut. Jangan sampai bisa Mm-mm. ambil barang tapi nggak bisa jualan Iya, gitu. Ini juga betul banget. kayak juga nih. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Ci. Saya naikin lagi. Jadi buat Besti Cuan kalau mau bertanya di kolom Q&A saya persilakan. Untuk divergen, Ci Helen pakai MACD atau apa, Ci, sebagai pertimbangan? Oh, Ya, divergen ya, bearish dan ya bullish ya. benar. Saya pakai dua-duanya. Saya menggunakan stokastik dan menggunakan MACD.
Terus habis itu saya combine sama pergerakannya dari Elliott Wave itu tadi, Mhm. gitu. Jadi Oke. saya pakai dua-duanya, gitu. Mhm. Pakai dua-duanya, semoga terjawab. Saya naikin lagi pertanyaannya. Oke, ini deh. Gimana cara screening saham beli sore jual pagi nih Ci? Nah, biasanya mungkin ada yang suka beli arah-arah hunter nih, atau enggak ya? Ya mungkin mendekati arah gitu ya, atau sahamnya udah naik kenceng dan berharap besoknya juga masih naik nih. Gimana nih Ci sarannya? Oke, suka menu BPJS nih ya. Ya. Iya, bisa-bisa seperti itu juga. Jadi bisa menggunakan saham-saham yang terkunci di ARA. Misalnya kita ikut ngantri ini, kita ambil momentum kayak gitu, bisa. Kalau misalnya beli pagi, sorry, beli sore jual pagi itu kalau misalnya kita melihat ada saham-saham yang mungkin terkoreksi turun ya, tapi di titik tertentu Fibonya udah sampai, nah itu biasanya besoknya bisa rebound kenceng, itu kita bisa manfaatin seperti itu, momentum kayak gitu. Mungkin itu pernah terjadi di kayak saham MDKA, kayak gitu-gitu tuh pernah. Jadi turun lumayan kan hari itu, terus pas dia turunnya pas di Fibo itu, di support Fibo. Nah, kita bisa amatin kalau misalnya dia pas sentuh itu, kita bisa spek buy gitu. Mungkin ya namanya spek buy otomatis belum tentu juga langsung naik besoknya, tapi we take the chance karena kita tahu resikonya kayak apa, tapi potensi upside-nya juga ada kan gitu. Jadi ya why not gitu kan. Oke. Bisa manfaatin saham ARA itu atau bisa juga memanfaatkan saham yang agak drop gitu kan, drop yang lumayan. Nah, kita cek dulu di Fibo-nya itu apakah dia sudah sentuh support gitu. Kalau sentuh support dan most likely dia akan mantul secara teknikal, ya kita bisa spek buy gitu. Mhm. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ini Ci. Trik screening Mm-mm. S lot B lot C. Gimana nih? Gimana gimana? Itu tuh, gimana sih Bang? Trik screening S lot B lot C. Slot pilot. Gimana ya? Saya jawab ala saya deh ya. Pokoknya Boleh, screening ala saya kayak Cici gimana dong, gitu karena ya. kan ini waktu buat Cici. Ya, ya, ya. Jadi kalau screening, saya ini punya beberapa cara. Saya udah pernah share dulu ya. Jadi cara pertama paling gampang, teman-teman misalkan nggak punya waktu screening di hari-hari sebelumnya, langsung on the spot, on the day, kita bisa cari di live trade gitu. Di live trade apa yang lagi rame, ya kan? Kita mulai sort gitu. Kita kumpulin dulu. Oh ini gitu kan. Di pagi hari kan biasanya mulai rame itu kan jam 9 buka itu rame kan biasanya. Oh ini. Jadi kita udah bukain cepet aja sekilas satu kira-kira yang gerakannya kita paling seret itu mana, kita mulai bedah itu sahamnya. Masuk langsung di time frame di. Kalau saya nih ya, misalnya ketemu hari ini rame apa HACC gitu. Langsung saya buka nih HACC gitu kan. HACC itu saya buka dari time frame yang paling gede dulu. Mungkin kalau sempat buka weekly, kalau nggak sempat langsung daily masuk ke 30 menit, langsung 15 menit, kalau enggak langsung ke 5 menitnya gitu kalau saya mau scalping gitu. Karena lihat momentumnya misalnya dan langsung masuk ke ini ya trade book dan ininya kan kita bisa lihat oh ini banyak yang trading nih hari ini di saham ini kita bisa ikut masuk ke situ. Nah, untuk entry-nya di mana itu pakai technical gitu. Jadi screeningnya bisa langsung dari live trade atau dari prepare dari memang kita punya watchlist gitu. Saya juga punya beberapa watchlist saham. Jadi memang saya kalau pas ada waktu itu memang meluangkan waktu untuk gambar technical. Jadi gambar chart lalu saya pasang alert gitu. Alert itu ada di aplikasi TradingView ya kayak gini misalnya nih contoh. Saya punya alert ini. Teman-teman kalau berlangganan aplikasi ini live bisa pasang sih. Nah, ini. Nah, misalnya saham apa gitu kita bisa pasang. Coba ya saya buka alert yang terjadi itu saya tuh kadang itu bikinnya udah agak lama ya teman-teman, terus terjadinya tuh baru aja gitu. Nah, ini contoh-contoh alert-alert yang saya buat nih. Misal, mari kalau crossing gini, sorry kok, MAPI ya ampun, MAPI, terus ini yang belum ke trigger ya, saya udah bikin semua ini. Ini watchlist saya. Jadi ketika nanti mungkin saya lagi nggak lihat, dia lagi bunyi, ya udah gitu, ke trigger. Nah, ini yang udah terjadi, yang saya buat. Nah, ini contohnya. Saham Oke. BPTR nih. Nah, ini kan ada ke trigger. Saya bikinnya dari
dari tanggal berapa itu. 28 April, bunyinya baru sekarang gitu. Jadi kadang-kadang ini membantu saya untuk mencari saham-saham yang lagi ada momentum gitu. Jadi saya udah kayak menandai gitu. Jadi ketika misalnya ini saham ya, saya contohin yang udah terjadi mati. Belum mati apa yang terjadi tadi ya. Tunggu ya, saya coba lihat dulu. Kan soalnya waktu market berjalan itu kita nggak bisa lihat dari sekian ratus saham kita lihat semua kan nggak mungkin ya teman-teman. Jadi kita harus punya bantuan screener kayak gitu. Oh ini deh saham call. Nah, ini. Nih ya teman-teman, saya bikin saham call waktu itu di hari ini, 5 April. tanggal 5 April. Ini loh, bayangin bunyinya baru tanggal 28. Itu saya udah marking di situ, jadi saya tungguin gitu. Tapi kan nggak mungkin saya tungguin liatin terus. Jadi saya tinggal ketika nanti itu menyentuh angka yang saya mau, saya bisa langsung buka. Kalau saya udah oke dengan volume, bid offer, dan trade-nya saya oke, saya entry gitu. Spec buy. Nah, itu terjadi waktu ini. Nah, waktu di sini sebenarnya sebelum 140, sebelum 152 tadi juga, sebelum yang alert 154 ini ada alert lagi saya sih. Ini ya saya kasih lihat ya. Ini call 143 saya pasang alert, 154 saya pasang alert lagi ini kalau mau average up gitu. Nah, ini breakout pertama saya tandain di sini 143. Ini 143 tuh di sorry ini saya deketin deh biar gampang lihatnya. Nah, gini. Ya. Nih di sini. Nah, di hari ini saya itu ke-trigger nih alert saya di sini. Nah, waktu 143 sentuh, saya nggak langsung masuk ya teman-teman, karena saya buka time frame kecil, saya lihat dia mau ada koreksi dikit, saya tungguin di 140, saya entry 140 waktu itu, dan dia langsung kenceng besoknya gitu. Nah ini, saya masuk di sini, ini ke sini, cuannya waktu itu, bentar ya saya lihat price range. Sorry ya, ini agak membosankan karena Enggak kok, Ci, liatin ini chart. sangat membantu. Kadang ada orang yang nggak suka banget lihat gini kan. Nih. Jadi bisa cuan 22%, hanya nunggu satu hari ya. Saya entry hari sorenya, besoknya saya jual gitu di sini. Gitu. Nah, kok bisa nentuin jual di sini dari mana? Ya bisa dari analisa teknikal gitu, dari Vipo, dari ABCD atau whatever gitu ya, cara gampang. Mungkin gini. Aduh, sorry ini saya sendiri. Ya. Kalau mau gampang-gampangan nih cari targetnya gimana ya, at least sinilah gitu. Jadi nggak usah terlalu mucuk-mucuk banget, pokoknya cuan ya udahlah dibungkuskan gitu. Benar. Ini kalau mau pakai cara gampang nggak pakai Vipo-Vipoan, kalau misalnya mau pakai Vipo-Vipoan juga bisa menentukan exitnya ya kan. Nih mau exit di berapa, nah, ini pakai Vipo ini, sorry saya hapus dulu biar jelas. Nah gini. Ya sebenarnya masih ada potensi ke sini, cuman karena saya merasa ini udah cukup, ya udah saya pakai yang ini gitu. Dan ini waktu ini saya juga lihat di sini sih. Sorry ya. Kadang target itu belum tentu bisa tercapai, teman-teman. Mungkin sebelum target tercapai itu bisa udah diguyur gitu kan. Ini kembali lagi saya masuk ke time frame 30 menit. 30 menit langsung masuk ke 15 menit. Saya lihat terus 5 menitnya karena ini saya mau cuan cepet, jadi saya masuk ke time frame yang kecil sampai ke 5 menit, bahkan kadang-kadang ekstrim ke 1 menit. Nah, ketika ini udah mulai guyuran-guyuran nih, merah-merah banyak yang haki, saya udah mempertimbangkan ini ya kan, mulai harus saya pertimbangkan untuk TP atau enggak gitu. Nah, kalau udah mulai ada pembalikan arah seperti ini gitu kan, ya saya mungkin bisa consider, oh ya udah mulai take profit sedikit-sedikit, mungkin separuh atau langsung semua, itu bisa gitu. Jadi kita bisa lihat juga dari sini gitu untuk menentukan. Kadang-kadang nggak sampai target pun bisa
kita take profit kalau kita udah merasa bisa cukup ya. Nah, gitu. Ini sebenarnya kan beda dikit banget sama targetnya gitu. Jadi ini cara screening, saya udah prepare, memang punya watchlist dulu, itu pertama, terus saya gambarin, tandain angka-angka yang saya mau entry itu kira-kira di titik mana. Entry-nya tuh bisa pakai chart pattern juga teman-teman, kalau misalnya belum bisa Elliott Wave atau belum bisa Fibo, ya kita pakai cara yang kita bisa aja dulu gitu, yang cara-caranya nggak harus yang muluk-muluk ya, cara-cara simpel pun bisa cuan, pakai support resist juga bisa gitu. Tuh. Berarti ini terjawab dong, Ci. Input angkanya itu didapat dari mana ya? Dari supportnya juga, Ci. Ya, ya. Oh, angka tadi, Iya, ya kan dari support tentuin gitu. angka 143, terus satu berapa tadi yang alertnya itu? Oh, ya, gini. Oke, itu mungkin saya jelasin dikit di sini ya. Kenapa saya pilih angka itu gitu ya? Sebenarnya ya itu tadi bisa dari support resist atau bisa dari chart pattern teman-teman. Kalau misalnya saham-saham ini kan, sorry ini saya putar lagi ya kameranya. Ini kan fasenya lagi sideways. Cara entry saham sideways dengan uptrend dan downtrend itu beda-beda, gitu kan. Saham sideways ya kita ambilnya yang selurus mungkin, dia paling gerakannya kan di range mana aja. Ini saya kotakin dulu deh biar tahu ya. Mungkin dia gerakan sidewaysnya cuma di sini-sini doang kok. Nah ini loh, kenapa saya memutuskan TP di situ. Nah ini salah satu jawabannya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah area supply. Kita bisa pakai selain support resist, ya gampangnya ya demand supply. Nah, di area ini, itu saham-saham cenderung terkoreksi. Nih, jadi saya nggak nunggu dia breakout lebih atas lagi, karena menurut saya ya udah dikit banget lah upside-nya kan. Ngapain saya tunggu, nanti kalau keguyur kan nggak lucu juga gitu. Jadi saya memutuskan untuk TP karena ini adalah area supply. Gitu. Kita belajar demand and supply itu juga sangat membantu kalau kita nggak bisa menggunakan belum bisa menggunakan Elliott Wave. Ini adalah titik-titik supply di mana saham-saham tuh banyak orang ngumpulin di sini. Ya gitu, kumpulan resist gitulah ya gampangnya untuk dimengerti. Supply itu apa, demand demand itu apa. Ini adalah area demand, ini adalah area supply. Jadi kita belinya di mana ya, dekat-dekat area demand kalau memang bisa. Kalau nggak bisa ya nanti kita bedah lagi time frame kecil tadi. Saya masuknya yang 140 tadi kan dari time frame kecil tuh. Nah, kenapa 143 di sini tuh ada, bentar ya saya gambar dulu. Chart pattern sih saya pakainya. Nih. 143. Ya, di sini. Nah, ini sebenarnya kayak cuman pattern kecil sih. Kalau kita mungkin nggak jeli gitu ya nggak kelihatan kali ya. Ini mungkin buat teman-teman pattern cuman gini doang ya. Tapi ini sometimes it matters gitu. Selain gini ya, kenapa kok di level ini sebenarnya saya itu paling suka kalau ketemu pola-pola yang namanya flag ya kayak gini. Ini adalah menurut saya tuh pola flag. Nah, saya hapus dulu area supply-nya biar teman-teman bisa lihat pola flagnya kayak apa. Nah, kayak gini. Sebenarnya saya ini entry ini karena pola ini, teman-teman. Jadi kenapa saya bilang tadi penting untuk belajar teknikal buat saya, supaya saya bisa yakin kalau entry itu bisa firm gitu. Oh, ini masih oke ya kayaknya. Nah, ini target dari pola flag tadi, teman-teman gitu. Flag itu seperti gini gambarannya, modelnya. Nah, gini. Jadi gini, terus ini ketika dia breakout titik ini, 143 ini, dia akan melanjutkan kenaikan setinggi dari tiangnya ini, gitu. Jadi kenapa 143? Saya menunggu momentum breakout di sini. Kenapa saya entry berani? Karena saya lihat ada volume, ada momentum di sini, gitu. Jadi saya bisa memanfaatkan ini untuk transaksi. Nah, ini salah satu yang saya pakai kemarin untuk beli sore jual pagi gitu, teman-teman, gitu. Jadi saya memanfaatkan momentum titik breakout ini, saya masuk, saya spec buy di sini, ya kan? Resikonya ada. Ini kan belum kejadian nih ceritanya yang naik. Ya kalau naik, kalau seumpama turun ya udah, saya udah siap cut loss gitu. Terburuknya kan dia ke sini dulu, baru dia akan mantul gitu. Ini adalah support lantainya.
candle ini. Jadi ketika sideways itu biasanya kan cenderung gerakannya kan gini-gini doang, naik turun gini doang kan. Gitu. Mhm. Jadi ya beli di bawah, jual di atas kalau sideways gitu. Tapi Oke. kalau ini dia bisa breakout, berarti dia bullish flag Mhm. gitu. Oke, menarik nih. Ini nih dalam banget yang dibahas sama Ci Helen. Jadi buat Besti Cuan kalau udah nyimak dari tadi, pasti ya mulai ada gambaran gimana caranya menentukan titik entry dan juga titik untuk keluar atau TP dari sebuah saham. Dan menariknya juga ternyata Ci Helen ini nggak cuma satset-satset aja, tapi memang melakukan ya mencari saham-saham yang punya potensi gitu ya Ci. Dan juga harus sabar menunggu. Dan yang paling penting tadi kalau Helen suka pasang alert. Jadi ada alert kalau udah Iya. menyentuh titik yang memang pas buat entry dari Helen, baru deh mulai mempertimbangkan melihat lagi sahamnya. Karena kan kita Mm-mm. nggak bisa memperhatiin saham-saham yang kita mau gitu ya, karena Betul. banyak banget saham. Jadi memang harus Mm-mm. di screening dan juga dikelompok-kelompokkan. Nah berarti bisa dikatakan juga Helen kalau melihat satu saham yang lagi up, naik, apakah Mm-mm. menunggu fase pembalikan arah turun dulu, baru nanti sabar nunggunya, baru ketika Nah, memang ada sinyal pembalikan arah baru mulai masuk. Gitu nggak, Ci? oke. Good question. Itu sering banget ditanyain orang ya. Gini, saya itu gini ya, tergantung profile risk masing-masing orang. Mhm. Itu kembali lagi. Kalau ditanya ini versi saya gimana, saya profilnya cukup risk taker ya. Jadi saya bisa entry di titik tinggi pun saya bisa masuk gitu. Tapi bukan ngawur. Jadi kayak misalnya saya yakin saya masuk gitu teman-teman. Jadi saya tidak takut ketinggian kalau di dunia saham. Tapi kalau di dunia nyata, saya cukup fobia. Jadi gini, saya lihat dari mana sih kok bisa, itu saya nunggu koreksi atau enggak. Itu sometimes nunggu, sometimes enggak. Kayak misalnya contohnya mau subset di saham awan ya tadi ya. Misalnya awan nih yang lagi happening kan, baru berapa hari terakhir naik kan, saham baru nih, saham baru IPO. Nah itu kan momentum masih kenceng-kencengnya kan, berapa 2 hari terakhir ini ya. Nah hari ini itu apakah masih lanjut atau enggak? Itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang gitu kan. Nah ketika saya lihat momentumnya masih ada, saya berani entry. Itu di time frame kecil. Kita lihat dulu time frame kecil. Lalu saya lihat susunan tadi di trade booknya seperti apa. Kalau udah mulai banyak distribusi, kita harus mulai waspada. Saya nggak mungkin HK di saat itu juga. Kalau udah mulai banyak distribusi ya. Dan saya lihat wave-nya di time frame kecil, kalau misalnya, oh ini arahnya mau koreksi ke bawah, atau mungkin saya lihat ada divergen, saya nggak akan entry HK. Saya pasti antri gitu. Jadi itu kembali lagi ke analisa tadi, bisa pakai technical yang di chart atau pakai trade book dan bisa di-combine dua-duanya. Kalau saya combine ya, jadi ketika saya menentukan ini saya harus HK atau enggak, saya lihat dulu susunan trade book harga itu seperti apa, bid overnya kayak apa. Nah, kalau saya misalkan yakin ini masih di build up itu saya langsung HK, nggak pakai antri Mhm. gitu. Biarpun itu udah tinggi, saya akan masuk gitu. Walaupun cuma ngambil beberapa tik gitu kan, terus habis itu saya exit gitu untuk set aja. Itu Mhm. nggak apa-apa, berani gitu. Jadi lihat di harga yang udah terjadi di trade book dan lihat di technical. Kalau sumpama wave-nya masih wave arah naik, belum ada tanda-tanda mau koreksi, masih ada upside dari Vibo itu kan bisa terukur kan. Oh dia masih bisa naik sampai segini, ya udah nggak usah ngantri apa aja gitu. Kalau misalnya udah mau koreksi, ya udah nunggu kayak awan tadi tuh saya nunggu, Mhm. nggak Iya. langsung HK karena Kalau ada kalau lihat tadi pergerakan juga, koreksi. buangannya kan cukup kenceng ya. Iya, Gila. cukup serem kan tadi Serem pagi-pagi. banget. Kalau lihat di Serem. RTI mungkin tegak lurus ke bawah. Gila sih itu. Waduh, serem-serem. Itu saya kalau lagi diguyur tajam gitu ya, nggak perlu. Saya memang udah punya es. Jadi gini, saya udah masuk ke time frame kecil nih. Contohnya tadi ya saya bukain dulu deh awan, biar kita kebayang. Nah, awan. Kita bahas yang lagi happening aja. Awan di dalam frame 30 menit. Nah, nih, oke, saya switch ya. Aduh, ya di 30 menit dulu ya. Mungkin waktu di berapa menit pertama mungkin belum kelihatan itu ya. Saya masuk yang kecilan deh 15 menit atau di 5 menit coba deh. Nah, ini time frame 5 menit. Mungkin noise-nya banyak ya, jadi agak sedikit membingungkan.
Nah, ini kan naik, naik, naik nih kan pagi kan tadi. Nah, terus dia tuh mulai ada kembalikan di sini. Ini udah nggak kuat naik nih, ya kan? Udah nggak kuat naik. Terus volume juga saya lihat juga belum tinggi, nggak lebih tinggi dari sebelumnya. Terus dia juga belum bisa membentuk higher high. Lalu saya lihat lagi di sini kayaknya kok cenderung mau koreksi. Jadi saya memutuskan untuk tunggu. Saya juga lihat di situ di bid over tadi pagi kayaknya juga mau koreksi gitu. Nah ya, saya coba lihat. Enggak di target. Oke, saya cuma lihat dari volume sih tadi pagi itu kayak mau koreksi nih gitu kan. Jadi saya tungguin, terus masuk ke mungkin terbentuk di 30 menit kayak gini kan. Nah, sebenarnya kan bisa ya kita mau cari tahu nih dia mau koreksi kemana sih gitu. Ya, mungkin ini kan ada ini MA-nya nggak saya nyalain yang saya bisa pakai. Jadi biasa saya pakai MA juga. Nah, ketika ini udah entry, udah terjun-terjun gini, ya udah nggak usah langsung ditangkap dulu. Kalau emang belum yakin tungguin aja. Karena ini waktu itu saya terjun sampai ke 314. Ya pertama saya nunggu expecting di titik sini, di 304 ini saya nungguin di sini. Ternyata masih kayak mau ke bawah lagi. Saya nggak memaksakan untuk HK. Jadi saya tungguin. Lebih baik nunggu daripada enggak. Nah, terus ini di sini kan mulai ada pembalikan arah. Nah, ini mulai masuk lagi set gini jual sini. Pendek-pendek aja kalau udah kayak gini sih pendek-pendek gitu mainnya. Jadi udah mulai rawan koreksi. Saya ngelihat juga udah kayak gini ya candlenya akhirnya dailynya. Karena ini udah kebaca sih sebenarnya di time frame kecil gitu. Jadi kalau udah terlanjur seperti ini, saya nggak mau HK gitu. Udah ngelihat susunan bid overnya udah kayak gitu, udah banyak distribusi, terus kemudian di time frame kecilnya juga mulai kayak gitu, udah guyurannya lumayan tajam-tajam ya tadi kan serem ya. Jadi kayak gitu. Tapi ada juga yang guyuran saya berani nangkep itu tergantung dari sahamnya. Saya udah ngukur, oh kira-kira tungguin di sini. Kalau emang betul dia tertangkap di situ bisa nahan, saya masuk gitu. Hmm. Oke, berarti tapi kalau guyurannya agak serem-serem ya nunggu Tunggu nunggu aja, mikir-mikir tunggu dulu ya, aja. Ci. Iya, Benar-benar. iya, iya. Kecuali kalau emang yakin ya udah biasa. Cuman kan ada orang nih yang analisanya nggak perlu lihat chart gitu. Lihat bid over karena udah terbiasa banget, itu udah paham gitu. Dan itu tergantung kenyamanan masing-masing aja. Kita lebih pede pakai apa caranya gitu. Oke, berarti bisa Ada saya loh orang yang berani antri ARB kan? iya benar-benar. Belum. Banyak. Iya, iya kan. Nah, Iya. banyak. Hmm. Itu memanfaatkan momentum satset bisa juga. Untuk yang nyali-nyalinya gede bisa juga. ARB itu kalau di antrinya misalnya pertama 1 juta lot nih saham apa terus dimakan 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 terus tinggal dikit mau ikut masukan misalnya tinggal 500 lot masuk ya udah nggak apa-apa spek aja gitu Hmm. most likely biasanya Hmm. bisa jadi Hmm. diangkat gitu. Berarti Nah, bisa itu momentum satset. iya. Nah, Saya simpulin sih kalau misalnya style trading kita itu tergantung juga dari jam terbang ya, Ci. Karena kan tadi Ci Helen juga mm-mm, bilang ya tergantung stylenya gimana, ada orang yang suka lihat bid over dan segala macamnya. Berarti mm-mm. memang latihan itu benar-benar harus dilakukan ya. Mungkin mulai dari model yang kecil-kecil dulu supaya terbiasa nih dan cari stylenya juga udah dapet. Jadi practice makes perfect. Memang itu benar sih. Benar-benar setuju. Jadi buat Besti Cuan, ingat cuan di market nggak semudah dengan perkataan-perkataan orang. Jadi memang harus latihan, latihan, dan juga latihan. Ini ada pertanyaan lagi nih, Ci. Mungkin kalau Boleh. melihat, ini kan soal sektoral nih, Ci. Berarti apakah Ci Helen juga memperhatikan satu fase di mana mungkin satu sektor memang benar-benar lagi uptrend. Misalnya, ini contoh aja misalnya di satu fase batu bara atau ya pertambangan lagi naik, ya Ci Helen akan melihat saham-saham emiten pertambangan gitu. Iya, 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 ya, betul. Jadi gini, kita juga bisa memanfaatkan faktor sektoral itu tadi ya untuk cuan satset. Contoh, misalnya kemarin kan saham kol-kolan ada apa itu kan lagi oke ya beberapa hari lalu kan masih oke. Jadi kita bisa melirik mungkin yang second third linernya kalau misalnya kita menyukai pergerakan yang lebih volatile atau yang lebih memacu adrenalin, kita bisa nyari-nyari yang saham-saham sorry, saham-saham yang second liner atau third linernya untuk masuk buat cuan satsetnya gitu.
Mhm. Jadi itu bisa kita perhatiin kalau misalnya lagi rame sektor konstruksi nih atau mau jalan properti nih, kita mulai watchlist aja. Itu kita harus mulai buka-buka chartnya, kayak misalnya mungkin kalau properti kita liatin SMRA yang biasanya kenceng-kenceng SMRA kan, daripada yang lain-lain tuh bisa kita lirik gitu, dan kita tentukan entry-nya dari situ. Mhm. Oh, kalau misalnya SMRA menyentuh titik ini, saya mau entry. Nah, itu kita prepare gitu. Kalau misalnya kita udah denger nih, oh nih kayaknya sektor ini lagi mau jalan atau apa, ya kita mulai buat aja prepare Mhm. alertnya atau Mhm. apa gitu, memang kita suka Mhm. ya gitu. Oke, Ci Helen juga perhatiin nggak untuk broker summary gitu, siapa yang paling banyak beli atau seperti apa? Oh, perhatiin. Ya dong, sekarang itu susah ya, nggak bisa lihat broksam. Zaman dulu kan enak, masih bisa lihat gitu waktu market Benar. jalan gitu. Sekarang itu aduh susah kan, kita market tutup baru bisa lihat gitu, Ya. siapa yang golek gitu kan. Kalau kita em, biasa atau suka ngamatin, kita pasti ngerti sih, oh kalau ini yang, kan tiap big fund tuh punya karakter ini ya, Mhm. karakter trading sendiri-sendiri kan gitu. Siapa yang kalau bawa ini tuh kenceng banget sopirnya, yang ini tuh kenceng gitu kan, gampangnya ngomongnya gitu. Jadi kita perhatiin aja. Kalau malam-malam gitu kita lihat aja screening gitu ya, misalnya malam-malam kalian bingung nih mau lihat sama apa tuh, screening mulai dari mana. Kalau market tutup kan nggak bisa lihat live trade, ya udah Mhm. lihat-lihat aja yang top gainer kayak apa. Mhm. Kemudian yang kita screening by broker juga bisa kan kita bisa pakai data saham, itu aplikasi data saham kita bisa masukin, kita suka dengan broker-broker apa, misalnya BK ya kan, JP Morgan atau Semesta, MG atau apa. Nah itu kita screening dari malamnya juga bisa, kita lihat oh kira-kira ini average broker di sekian, sorry, average bandar di sekian, jadi Mhm. kita entry di mana kita tentuin gitu. Mhm. Kita Oke, berarti tahu mereka punya barang berapa gitu berarti kan, ini kok maksudnya terjawab mau ya, Ci, pertanyaan dari Mose underscore Siaga gitu. Biasanya nariknya dari swing low-nya atau dari volume tertinggi gitu ya, Ci? Nih, narik iya, broker Ci Helen, summary-nya. cara narik broker summary itu biasanya dari swing low atau dari volume tertinggi? Oh, bisa dari dua-duanya, bisa dari dua-duanya gitu. Ya, bisa juga trading on the day juga bisa, nggak harus langsung dari swing ke swing gitu. Tergantung kita mau entry-nya model apa, model swing atau mau model apa gitu. Kalau kita metodenya pakai swing, ya kita pakai swing high, swing low gitu. Kita tarik tanggalnya kan kelihatan tuh volume yang gede di mana, kita tahu, oh ini volume yang gede nih di tanggal sekian, ya udah kita lihat aja dia average di berapa misalnya. Nih, volume yang tertinggi, oh di tanggal ini, kita lihat tanggalnya tanggal berapa nih. Oh, 28 April, ya udah kita buka Broksam di tanggal ini, berapa average-nya. Juga bisa kayak gitu. Gitu. Mhm. Mhm. Oke, Ci, ini mungkin juga ada pertanyaan nih, Ci. Kalau money management Ci Helen itu seperti apa? Mungkin Mm-mm. dari tadi kita bahas tekniknya, apakah suka one shoot atau justru ya kalau tadi kan juga Ci Helen bilangnya risk taker bisa ngambil di tinggi, berarti bisa Ya, average down juga. mm-mm. Jadi gini, saya profile risk taker, otomatis kalau masuk entry di satu saham itu cenderungnya all in. Jadi cukup beresiko tinggi. Jadi kalau untung-untungnya lumayan, kalau sakit-sakit sekalian gitu. Jadi go big or go home gitu. Tapi gini ya, nggak ngawur-ngawur juga gitu. Jadi saya lihat kalau memang itu saham kan, pertama tadi balik saya ingetin kalau teman-teman mau masuk satu saham, better lihat cycle gedenya dulu. Kalau di saham yang uptrend, nyangkut itu kan kalau ada wave-nya, kita ngerti wave ya. Kita ngerti wave, kita bisa paham, oh kalau saya nyangkut, misalnya nih saya udah all in nyangkut, saya nggak punya duit buat average, saya masih bisa exit BEP. Itu penting sekali buat saya menentukan posisi. Misal, nih, yang paling gampang lagi lah, saya nggak buka banyak-banyak macam, saya buka ini ya. Nah, ini saya pernah dulu info teman-teman di story, kalau teman-teman ikutin ya, waktu win di harga 700, saya bilang ini good entry sih di sini. Nah, posisi di sini 700 is a very good entry gitu kan. Kenapa saya misalnya mau all in di 700 ini berani? Padahal ini kan misalnya nih ya, masih turun terus, saya nangkep nih di 700 nih. Padahal belum ada nih candle yang ini, belum ada kenaikan, belum ada apa. Masih downtrend berat kan ini. Downtrend minor
ya, bukan mayor. Nah, ini secara major trendnya masih uptrend sebenarnya kan BIM ini. Nah, ya kan? Gerakannya masih naik, arahnya masih ke atas. Saya tahu arahnya tuh mau kemana. Ke sini, ke angka 1000. Nah, waktu dia menyentuh angka angka ini, ya kan, kemudian koreksi, saya nunggu di sini di 700. Tuh. Kalau saya all in di sini, belum ada pembalikan arah, saya nekat spec buy, saya masukin semua uang di sini. Saya cukup yakin kalau ini tuh bisa keluar minimal, saya keluar BEP itu bisa gitu, karena arahnya itu masih mau ke atas. Let's say dia nggak ini ya, maksudnya nggak naik langsung, misalnya masih ada turun dikit. Ya udah saya biarin tungguin, nanti dia akan naik 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 pelan-pelan, nantinya dia akan breakout, akan tercapai titik target saya di sini Hmm. gitu. Jadi ini saya berani all in kalau di sini 700 gitu. Nah, kalau kita posisinya nggak yakin ya jangan all in, bagi dua. Jadi ketika dia nggak sesuai harapan, kita masih punya duit sisa separuh untuk averaging. Nah, averaging ini teman-teman penting sekali buat kita tahu titik averaging itu di mana. Karena saya punya pengalaman, saya mau share dikit nih ya. Dulu waktu saya belum belajar technical, itu saya titik averaging itu, sorry nih ya saya titik averaging itu sembarangan. Jadi tiap kali turun, saya double lotnya, akhirnya bengkak nggak karu-karuan. Kebetulan waktu itu sahamnya namanya ACST, ya ACST itu bidang konstruksi. Nah, saya tuh pegang saham itu, lalu turun drop itu saya belum sempat exit gitu, dan belum belajar technical, averaging itu di mana. Jadi setiap turun berapa saya kira-kira saya double lotnya. Turun lagi saya double lotnya. Akhirnya nggak makin naik, makin turun gitu. Karena saya nggak tahu itu trennya kayak apa. Ketika dia masih arahnya terus ke bawah, saya itu averaging di tiap titik, ya jelas aja nyungsep gitu. Makin nyungsep dan makin dalam dan makin bengkak lossnya. Jadi itu penting buat kita untuk tahu trennya kayak apa. Jadi kita tahu titik averaging itu yang paling better di mana. Supaya kalau uang kita, dana kita terbatas, kita hanya bisa averaging satu kali. Jangan sampai kita salah titik gitu maksudnya. Supaya kita bisa exit ketika dia naik gitu loh. Oke, Ci, mungkin ada pesan-pesan buat Besti Cuan nih supaya tetap konsisten kalau memang benar-benar memilih untuk Mm-mm. trading menjadi salah satu jalan untuk bisa mendapatkan financial freedom atau seperti apa nih, Ci? Buat Besti Cuan Oke, pesan-pesannya. oke. Pesan-pesan pertama, kita sebisa mungkin memiliki modal yang cukup ya untuk kita masukin di trading dan pastikan itu adalah uang yang dingin. Jadi teman-teman bukan memakai, istilahnya tidak direkomendasikan memakai dana-dana dari pinjaman ya, karena kalau dana pinjaman itu kita akan trading tuh nggak tenang, kayak kita dikejar-kejar harus kembaliin dalam jangka waktu sekian kan. Kita tuh trading juga bisa terlalu objektif gitu. Jadi kita akan terpengaruh lah untuk itu. Jadi sebisa mungkin menggunakan uang yang dingin. Kedua, kalau memang dananya masih sedikit, ya kan, carilah bentuk investasi yang mungkin lebih safe dulu. Lalu teman-teman kerja dulu, kumpulin modal dulu yang agak lumayan, sehingga kita bisa tradingin itu kalau kita loss juga kita nggak sakit hati gitu. Kita amount yang kita taruh di trading itu kita harus rela berapa persen untuk loss. Itu tuh kita harus punya room untuk loss gitu. Nggak mungkin trading itu win terus kan gitu. Jadi kita harus siapin psikologi kita bisa loss, kita bisa nerima itu berapa. Nah itu kita langsung spare. Trading itu nggak boleh lebih dari loss yang kita bisa terima gitu, supaya kita tidak terpengaruh psikologinya. Kita bisa trading dengan lebih objektif gitu. Nah, kemudian kita sebaiknya memiliki ilmu ya, ilmu analisa yang kita ingin pelajari apa, apakah fundamental atau teknikal atau seperti apa, atau bandarmologi aja cukup atau apa. Nah, itu tergantung teman-teman sendiri gitu. Nggak ada yang paling benar adalah kita bisa cuan gitu. Nah, pakai teknik apapun is okay, legal gitu. Nggak ada yang salah. Yang penting kita nggak berjudi ya, kita nggak ngawur. Kita punya pemikiran, punya analisa sendiri gitu. Nah, untuk entry-entry seperti apa, tergantung dari pendekatan kita kayak apa, sehingga kita bisa cuan gitu kan. Nah, untuk cuan sendiri, itu kita harus memperhitungkan resiko loss gitu. Ketika kita entry, kita harus hitung risk reward-nya, kita harus bisa punya adjustment untuk loss,
itu di titik berapa, dan kita harus disiplin teman-teman ya. Disiplin, belajar disiplin. Pertama dari jumlah saham dulu. Jumlah saham tuh saya dulu bisa dikatakan double digit ya. Jadi udah terbilang kayak supermarket dulu gitu. Nah, kemudian setelah saya belajar technical, saya mulai simplify, saya pakai mungkin batasin ya, pembatasan mungkin sekitar 10, 15 itu udah dikurangi lagi. Saya cut lagi menjadi di bawah 10, saya cut lagi di bawah 5, akhirnya saya cut lagi, saya cuma pegang 1, 2, maksimal 3 gitu. Untuk latihan pertamanya. Lalu saya pegang satu aja tiap hari bersih itu satu, konsisten, belajar konsisten dulu. Karena manage 1 dan manage 3 itu repot, manage 3. Jadi semakin banyak yang kita manage, kita tuh semakin butuh extra effort gitu loh. Sebenarnya cuan bukan berarti kita makin punya banyak saham tuh cuannya makin gede, itu juga enggak gitu loh. Jadi intinya belajar satu dulu, konsisten dulu cuannya. Kita belajar, yang paling penting adalah psikologi. Kita belajar untuk menahan diri supaya ini saham nggak usah terlalu banyak-banyak gitu macamnya. Supaya kita bisa konsisten. Manage ini gimana caranya, kalaupun sampai salah posisi, kita harus bisa exit gimana caranya. Kalaupun nggak bisa exit dengan BIP, ya kita loss seminimal mungkin gitu. Kita harus disiplin, pasang stop loss, pasang trailing stop, dan bisa pasang fitur GTC. Itu penting ya teman-teman. Harus bisa Google kalau nggak tahu caranya. Karena tiap OLT caranya beda-beda. Jadi kita nggak mungkin sharing satu-satu kan gitu. Jadi itu penting. Fitur-fitur itu sangat membantu kita untuk jaga profit gitu. Oke, banyak banget ilmu yang kita dapat di malam hari ini dari Cici Helen. Semoga tentunya kita bisa ngambil ilmunya dan juga kita bisa cuan konsisten. Terima kasih banyak Cici Helen untuk Amin. waktunya di Terima malam hari. kasih. Semoga sehat selalu dan juga cuan selalu tentunya. Thank you, Ci. Sama-sama. Salam cuan. Oke, see you lagi See Besti you. Cuan. Sampai ketemu lagi di Instagram See Live you, Bestie selanjutnya. Cuan. Dadah, sampai Thank jumpa. you Terima for kasih. listening.